Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Dilema Cinta Dua Hati episode tamat. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Tika, panggil pemuda itu. Kartika menoleh ke arah Sony. Dilihatnya, pandangan mata pemuda itu demikian menusuk. Kartika menghela napas. Tika, aku ingin sekali menjadi ayah dari anak ini, kata Sony dengan penuh tekanan. Kartika memperhatikan seraut wajah tampan di depannya. Dicarinya sesuatu dalam pandangan mata pemuda itu. Dan Kartika mengeluh dalam hati. Ia tidak menemukan apa-apa dalam pandangan mata Sony, kecuali ketulusan cinta pemuda itu. Kartika menggigit bibirnya, tak sanggup ia membalas pandangan mata Sony. Mengapa diam, Tika? Apakah kamu masih keberatan kalau aku menjadi ayah dari anakmu? Tanya Sony penasaran. Kartika tidak tahu apa yang harus dikatakannya, sementara Sony gelisah sekali di tempatnya. Seraut wajah mungil yang tertidur pulas di ranjang besar itu benar-benar membuat hatinya tidak tenang. Tika, apakah kamu tidak kasihan melihat anakmu ini? Putri membutuhkan kasih sayang seorang ayah, dan aku ingin sekali menjadi ayahnya. Apakah kau tidak menginginkan aku menjadi ayahnya, Tika? Kata pemuda itu lagi. Kartika masih juga membisu. Digigitnya bibir bawah kuat-kuat. Sony berjalan mendekati, lalu dipeluknya tubuh wanita cantik itu dari belakang. Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku, Tika? Bisik pemuda itu lirih di telinga Kartika. Aku sedang memikirkannya, Son. Sony menghela napas, pelukannya semakin dieratkan. Aku mengerti, tapi kamu juga harus mengerti aku, Tika. Aku tidak sabar menunggu jawabanmu, katanya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi ayah dari anakku? Kartika tampaknya belum percaya benar. Ya ampun, harus dengan bagaimana aku mengatakannya padamu supaya kau percaya, Tika? Sekali lagi Kartika menggigit bibir bawahnya. Aku sebenarnya tidak keberatan kamu menjadi ayah dari anakku, Son. Tapi apakah kedua orang tuamu... Jangan khawatir, Tika. Luka Sony cepat. Justru aku ingin memperkenalkanmu pada kedua orang tuaku. Nanti setelah aku berhasil meraih gelar sarjanaku, aku akan melamarmu. Oh, Sony. Aku tidak dapat membayangkan alangkah bahagianya bila dapat mendampingimu. Kartika menatap Sony dengan mata berbinar-binar. Aku akan membahagiakanmu, Tika, kata Sony meyakinkan. Oh, Sony. Kartika menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu. Taksi biru muda itu perlahan-lahan membelok ke kiri memasuki halaman gedung Dharmala dan berhenti persis di depan gedung. Setelah membayar ongkos taksi, Sony keluar dengan wajah cerah. Ia baru saja menelepon Kartika kalau akan datang menjemput. Sengaja ia tidak membawa mobilnya. Sore itu langit di ufuk sebelah barat nampak cerah sekali. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya berwarna keemasan. Sony berjalan memasuki gedung. Sesampainya di depan pintu lift, kebetulan sekali ada dua orang karyawan sedang keluar. Buru-buru Sony masuk ke dalam lift dan memencet nomor lantai yang diinginkan. Lift perlahan-lahan bergerak ke atas. Sony memperhatikan angka di atas pintu lift. Ketika lift berhenti di lantai 3 dan pintu terbuka, Sony bergegas keluar. Rasanya ia sudah tidak sabar lagi ingin bertemu Kartika. Tapi ketika ia hendak masuk ke ruang kerja Kartika, seseorang memanggilnya dari belakang. Pak, maaf, kata sekretaris Kartika dengan agak terburu-buru. Maaf, Pak, Ibu baru saja keluar. Oh ya, Sony mengerutkan keningnya. Iya, Pak, Ibu tadi berpesan agar Bapak menyusulnya. Kemana? Tanya Sony antusias. Ke Lemur Kuring, Pak. Lemur Kuring? Iya, Pak, Ibu pergi dengan Pak Hendrik, beritahu sang sekretaris. Kerutan di kening Sony bertambah, sejenak pemuda itu terdiam. Baik, kalau begitu saya akan menyusul. Terima kasih, Mbak, kata Sony kemudian. Sony cepat meninggalkan sekretaris itu. Ia berlari menuju lift, tidak sabar ia menunggu lift turun. Setelah menunggu beberapa saat, pintu lift pun terbuka. Sony buru-buru masuk. Perlahan-lahan lift bergerak turun, sementara Sony bertanya-tanya sendiri. Mungkinkah Kartika lewat lift yang lain? Mungkin juga, pikir Sony. Di lantai dasar lift berhenti, Sony segera keluar dan berlari ke halaman gedung. Di tempat parkir, Sony melihat mobil Kartika perlahan-lahan bergerak, meninggalkan tempat itu mengikuti sebuah mobil BMW. Tika, tunggu,
Sony cepat berlari menghampiri mobil Kartika dan berdiri menghadang di depan. Kartika terkejut melihat kemunculan pemuda itu. Buru-buru dia menghentikan mobilnya. Dibiarkannya Sony masuk ke dalam mobil. "Mau kemana kamu?" tanya Sony begitu menghenyakan pantatnya di jok depan. "Kebetulan sekali kamu datang, Son. Tadi aku sudah telepon ke rumah, katanya kamu sudah pergi," ujar Kartika girang. "Ada urusan apa dengan Hendrik, Tika?" tanya Sony cemburu. Kartika tersenyum, hatinya merasa senang melihat pemuda itu mencemburuinya. "Nggak tahu, katanya ingin ngobrol dengan kita." "Kita?" Sony membelalakan matanya. "Maksudmu, kau dan aku begitu?" "Iya." "Untuk apa? Urusan di antara kalian sudah selesai kan?" kata Sony lagi tak senang. "Katanya sih ingin meminta maaf padaku dan ingin sekali berkenalan denganmu." Sony tidak lagi melanjutkan pertanyaannya. Pandangan matanya saja yang tajam memperhatikan wanita cantik di sampingnya. Sony mengeluh. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi dalam benak wanita itu. Juga dalam benak bekas suaminya yang mengajak Kartika ke restoran Lembur Kuring. Kartika membiarkan saja kegusaran pemuda itu. Dia terus menjalankan mobilnya mengikuti mobil BMW milik Hendrik. Restoran Lembur Kuring sore itu tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa pasang anak muda di meja sudut dan beberapa orang bule di meja tengah. Di salah satu meja yang menghadap ke ruang jendela nampak Sony, Kartika, dan Hendrik sedang asik menikmati hidangan. Sony duduk berdekatan dengan Kartika. Hendrik duduk agak terpisah dari kedua orang itu. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir mereka. Hanya pandangan mata Hendrik yang diam-diam mencuri pandang kecantikan bekas istrinya. Sony dan Kartika tidak tahu. Mereka asik saling bertukar pandangan sambil terus menyantap hidangan. Kartika meletakkan sendok dan garpu di atas piring. Dia baru saja menyelesaikan sarapannya. Tangannya yang putih meraih tisu di atas meja. Disekanya bibir untuk merapikan lipstiknya. Hendrik dan Sony sudah selesai makan. Keduanya saling berdiam diri. Agaknya mereka menunggu usainya Kartika. "Maaf sebelumnya kalau saya mengganggu kalian berdua," kata Hendrik memulai pembicaraan. Diambilnya sebatang rokok, sigaret, dan menyalakannya. Hendrik menawarkan pada Sony, namun pemuda itu menolaknya dengan halus. Dia mengambil rokoknya sendiri dan menyalakannya dengan korek Zippo. Sebentar kemudian, seputar meja telah dipenuhi asap putih kebiru-biruan. Beberapa saat Hendrik belum juga meneruskan kalimatnya. Dia hanya memandangi kedua orang di hadapannya. "Tika," kata Hendrik kemudian. Sejenak dihelanya napas panjang-panjang. Aku sebenarnya aku sangat menyesal dengan perceraian kita ini. Aku masih mencintaimu dan juga anak kita Putri." Tapi lelaki itu menghentikan bicaranya. Dipandanginya raut wajah bekas istrinya. "Atau perceraian kita tetap saja terjadi?" "Lantas, mengapa Anda mengajak kami bicara kalau sudah jelas perceraian Anda dengan Kartika tidak mungkin dipersatukan lagi?" tanya Sony yang sedari tadi menunggu kesempatan bicara. Hendrik tersenyum. Dia tidak tersinggung mendengar ucapan pemuda itu, walau kata-katanya kedengaran menusuk hati. "Maaf, saya pribadi sebagai seorang lelaki dapat memahami perasaan Anda. Tentunya Anda tidak menginginkan sesuatu hal yang buruk menimpa orang yang sama-sama kita cintai. Cuma, mengapa?" kata Sony menukas. "Tunggu sebentar, Dik Sony," ujar Hendrik seraya mengangkat tangan kanannya, meminta pemuda di hadapannya agar jangan memotong bicaranya. "Sekarang saya sadar, perceraian di antara kami sulit sekali untuk diakurkan lagi. Lalu saya sangat mengharapkan perubahan itu. Kartika tampaknya tidak bisa memaafkan kesalahan saya yang tidak terampunkan. Saya maklum. Untuk itu, saya rela menyerahkan Putri di asuh kalian berdua. Biarkan dia mengenal Dik Sony sebagai ayahnya." Kartika merasakan kata-kata bekas suaminya demikian lembut dan mengundang belas kasihan. Tetapi karena menyadari perkawinan mereka tidak mungkin diperbaiki lagi, Kartika menguatkan hatinya. "Terima kasih, Mas. Akhirnya Mas mau mengerti perasaanku," ujar wanita itu penuh haru. "Dik Sony, sebelum kita berpisah sekali lagi, saya ingin meminta maaf. Terutama padamu, Tika. Aku benar-benar menyesal telah menyakiti hatimu," ujar Hendrik lagi. Laki-laki itu lalu berdiri dan hendak beranjak dari tempat duduknya. "Tunggu, Mas," gas Sony. Hendrik mengurungkan niatnya. Dipandanginya Sony dan menunggu apa yang akan dikatakan pemuda itu. "Kalau misalnya Mas kangen pada Putri, jangan sungkan-sungkan datang berkunjung ke rumah bila kami telah menikah nanti." Hendrik tersenyum hambar. Nampak sekali lelaki hampir setengah baya itu sedang tidak tentram hatinya. "Saya kira untuk sementara waktu, biarlah Putri hanya mengenal satu orang ayah saja. Mungkin akan lebih baik lagi bagi perkembangan jiwanya," kata Hendrik.
Kemudian bergegas berjalan meninggalkan meja Sony dan Kartika. Hendrik menghampiri meja kasir dan membayar makanan mereka bertiga. Sony terus memperhatikan sampai lelaki itu menghilang di dalam mobilnya dan perlahan keluar dari halaman restoran. "Sebaiknya kita segera pulang, Tika," kata Sony pada Kartika. Wanita itu hanya menurut saja ketika Sony menggandeng tangannya keluar restoran. "Kamu sudah siap untuk kuperkenalkan kepada kedua orang tuaku, Tika?" tanya Sony di luar restoran. Kartika menganggukkan kepalanya perlahan. Sony gembira sekali. Ia memang tidak ingin memaksakan kehendaknya kalau memang Kartika belum siap dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Ternyata ketika Sony menanyakan hal itu, Kartika menyanggupi. Tentu saja Sony sangat senang. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Rumah besar dan mewah di pinggiran jalan itu demikian lengangnya. Seperti tidak berpenghuni. Bangunannya kokoh bertingkat 2 dengan cat putih. Beberapa lampu TL yang terdapat di teras dan halaman depan menyala terang. Sore memang telah berganti malam. 2 buah sorot lampu mobil yang datangnya dari arah depan menimpa dinding-dinding putih rumah mewah itu. Terdengar klakson mobil beberapa kali. Tidak lama kemudian, seorang lelaki setengah baya berlari-lari keluar dari pintu samping dan membukakan pintu pagar. "Selamat malam, Den," sapanya ramah pada si pengemudi mobil. Tony tersenyum menjawab sapaan tukang kebunnya. Ketika mobil telah masuk ke halaman dan berhenti di dekat teras rumah, tukang kebun itu kembali menutup pintu gerbang. Tony bergegas turun dari mobil, lalu berjalan memutar membukakan pintu yang lain. Seseorang wanita cantik dengan rambut hitam lurus sebahu keluar. Tony langsung meraih tangan wanita itu dan membimbingnya masuk ke dalam rumah. Sejenak pandangan mata Kartika menyapu seputar ruang tamu. Seperangkat sofa warna putih terdapat di sana. Tony membawanya ke sana dan mempersilahkan duduk. Hati-hati sekali Kartika meletakkan pantatnya di sofa. "Tunggu sebentar ya, aku akan memanggil kedua orang tuaku," kata Sony. Kartika tersenyum. Pemuda tampan berambut gondrong itu menghilang di ruang tengah. Entah mengapa, tiba-tiba saja hati Kartika merasa takut menghadapi sikap kedua orang tua Sony. Kartika mengeluh dalam hati dan ia berusaha menenangkan dirinya. Perhatiannya dialihkan ke beberapa hiasan keramik yang terpajang di ruang tamu. Cukup manis dan apik sekali. Hampir semuanya produksi luar negeri. Di salah satu dinding terdapat sebuah foto berukuran 10R. Terlihat Sony tengah diapit kedua orang tuanya. Cukup tampan pemuda itu dalam foto. Senyumannya yang kekolokan membuat Kartika tersenyum kecil. Karena senyum itulah ia bertekuk lutut pada pemuda itu. Samar-samar Kartika mendengar langkah-langkah kaki dari ruang tengah. Kartika buru-buru mengalihkan perhatiannya. Tangan kanannya cepat menyambar majalah di kolong meja dan pura-pura dibacanya. Ketika dirasakan langkah-langkah kaki itu memasuki ruang tamu, baru Kartika mendongakkan kepalanya. "Selamat malam," ujar wanita itu seramah mungkin. Kedua orang tua Sony tidak langsung menjawab sapaan itu. Pandangan mereka terus memperhatikan kecantikan wanita yang sudah berdiri dari tempat duduknya ini. Tidak mengecewakan memang penampilan Kartika malam ini. "Son, ini pacarmu," kata Pak Subarjo penuh kagum. "Iya Pak, cantik ya," ujar pemuda itu seraya diiringi senyumnya. "Ngapa baru sekarang kamu kenalkan pada Papa?" "Saya tidak berani memperkenalkan wanita cantik ini pada Papa. Terus terang, Sony takut kalau Papa akan kecantol. Nanti malah bisa merusak rumah tangga kita," ujar Sony menggoda papanya, yang langsung disambut gelak tawa bapak beranak itu. Sony senang sekali melihat reaksi kedua orang tuanya. Ia segera mendekati Kartika dan membimbing wanita itu mendekati kedua orang tuanya. Pak Subarjo beserta istrinya menyelami Kartika ramah. Namun mamanya segera menyeret pemuda itu masuk ke ruang tengah. "Maaf sebentar ya Tika, Tante ada sedikit keperluan dengan Sony," kata mamanya Sony. "Silakan Tante," jawab Kartika ramah. Ibu Neti tersenyum sekilas ke arah wanita itu, kemudian dengan cepat menyeret lengan anaknya menuju ruang tengah. Dan matanya sedikit membelalak ketika ia berhadapan dengan anak tunggalnya. Belum sempat dia membuka suara, Sony telah mendahulunya. "Mama apa-apaan sih? Apa kayak mengajak Sony ke belakang segala?" Sungut pemuda itu tak senang. "Son, apa benar Kartika itu pacarmu?" tanya mamanya heran. "Iya, memangnya ada apa?" "Sepertinya Kartika lebih dewasa dibandingkan kamu, Son." "Kalau Kartika lebih dewasa dari Sony, memangnya kenapa, Mah? Sony sudah terlanjur cinta sama dia," kata pemuda itu setengah merengek manja. Iya, Mama mengerti. Tapi lantas bagaimana hubunganmu dengan Novi?"
Apa kalian sudah bubaran? Wanita itu ingin meminta kepastian anaknya. Mama kan tahu, Sony paling gak senang kalau pacar Sony itu tidak setia. Ibu Neti menggumam pelan seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya lagi melanjutkan bicaranya. Jadi kamu sudah bubaran ya? Iya, saut Sony. Udah mah, Sony mau ke depan lagi. Sony bergegas melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Mamanya hanya menggeleng-gelengkan kepala tak mengerti. Kemudian disusulnya anaknya ke ruang tamu. Sony telah duduk berdampingan dengan Kartika. Bu Neti tersenyum ramah ke arah wanita itu dan duduk di samping suaminya. Sony senang sekali melihat tanggapan kedua orang tuanya yang nampak menyukai Kartika. Cukup lama juga mereka berbincang-bincang, dan kedua orang tua Sony ikut pengantar hingga teras depan ketika Kartika hendak pulang. Jangan sungkan-sungkan Tika, sering-seringlah main kemari, kata Pak Subarjo. Iya Om, selamat malam, sahut wanita itu sebelum masuk ke dalam mobil. Pak, Sony mengantar Tika pulang dulu ya. Pamit Sony pada kedua orang tuanya. Ya, tapi cepat kamu pulang, jangan mampir kemana-mana, sahut mamanya. Sony tersenyum dari dalam mobil, sedan itu pun segera meluncur keluar dari halaman. Bang Asep sudah membukakan pintu gerbang. Mobil Kaylo warna hitam itu terus melaju di jalan raya. Dengan perasaan berbunga-bunga, Kartika menyandarkan kepalanya ke bahu kiri Sony. Senyumnya nampak sedikit manja ketika sesekali jemari tangan Sony meremas-remas telapak tangannya. Malam itu, Kartika benar-benar merasakan kebahagiaan. Dalam diamnya, Kartika pun berdoa agar Tuhan selalu merestui hubungan cinta kasih mereka. Sony yang merasakan kemanjaan wanita di sampingnya, rasanya sudah tidak sabar untuk segera sampai di rumah wanita itu. Sekali diliriknya sorot wajah cantik yang menyandar di bahu kirinya. Setengah jam kemudian, barulah mereka sampai di depan pintu pagar rumah Kartika. Sony memencet klakson mobil beberapa kali. Bu Aminah yang sedari tadi menunggu kedatangan majikannya segera berlari-lari keluar. Kartika mengerling sebentar ke arah Sony. Rasanya Sony tidak tahan lagi mendengar dengusan napas wanita itu. Dengan sikap lembut sekali pemuda itu pun meraih dagu Kartika. Namun ketika Sony bermaksud mengacup keningnya, Kartika menolaknya manja. Ia berkelit ke kiri dan tertawa menggemaskan. Pintu gerbang terbuka, perlahan-lahan Sony menjalankan mobil masuk ke halaman. Awas, nanti pasti aku akan membalasnya. Ancam pemuda itu di antara senyumnya pada Kartika di sampingnya. Kartika tidak mempedulikan, ia hanya tersenyum-senyum kecil ketika Sony menghentikan mobilnya di dalam garasi. Kartika buru-buru membuka pintu dan berlari masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping. Sony gemas sekali, segera dibukanya pintu mobil dan berlari menyusul. Kartika hampir mencapai pintu. Cepat Sony meraih tangannya, namun wanita itu memberontak manja. Sony malah menarik lengan itu hingga Kartika jatuh ke dalam pelukannya. Dengan tertawa-tawa, Sony lalu mengangkat tubuh ramping itu ke dalam rumah. Bu Aminah yang melihat kebahagiaan majikannya dari pintu garasi yang sedang ditutupnya hanya dapat tersenyum kecil. Ketika wanita setengah baya itu masuk melewati pintu samping, dilihatnya majikannya sedang bercanda penuh kemesraan di sofa. Son, lepaskan aku, teriak Kartika memberontak dari dalam pelukan Sony. Namun, mana mau pemuda itu menuruti kemauan Kartika. Dia terus saja memeluk dan mencumbui wanita itu. Kartika kelabakan bukan main, apalagi dilihatnya Bu Aminah terburu-buru masuk ke dapur. Kartika cepat berkelit dan menyembunyikan kepalanya, sehingga cumbuan Sony tidak mengenai wajahnya. Son, lepaskan dulu, malu kan dilihat Bu Aminah, teriak wanita itu lagi. Bu Aminah yang mendengar itu hanya tersenyum malu. Dia bergegas masuk ke dapur. Sony dengan tersenyum-senyum hanya memandangi wanita setengah baya itu. Mengapa harus malu? Toh, Mbok Aminah juga tahu apa yang sering kita lakukan di rumah ini. Kan begitu, Mbok? Tanya pemuda itu melempar pendapatnya kepada Mbok Aminah yang belum sempat mencapai pintu dapur. Mbok Aminah menghentikan langkahnya sebentar dan memandangi pemuda itu dengan senyumnya. Tidak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Hanya langkah kakinya yang tergopoh-gopoh saja terdengar memasuki dapur. Sebentar, Son. Aku ingin lihat Putri di kamar. Kartika menepiskan tangan Sony dari bahunya. Sony tersenyum manja, namun ia mau juga menuruti permintaan wanita itu. Segera ditariknya kedua tangannya yang masih melingkar di tubuh Kartika, lalu duduk bersandar di sofa, sedang Kartika langsung masuk ke dalam kamarnya. Sony mengembuskan napas panjang, iseng-iseng diraihnya remote di atas meja dan menyalakan televisi di ruang tengah itu. Sebuah sinetron remaja, Sony tidak begitu tertarik melihat acara itu.
Hatinya yang sedang berbunga-bunga rasanya tidak sabar menunggu Kartika keluar dari kamar. Ketika dia hendak menyusul wanita itu ke dalam kamarnya, Bu Aminah muncul dari dapur membawakan secangkir kopi hangat. Sony jadi mengurungkan niatnya. Dihempaskannya kembali punggungnya ke sandaran sofa. Bu Aminah menata cangkir di meja depan pemuda itu. "Silakan diminum, Den," ujar Bu Aminah diiringi senyum ramahnya. "Iya, Mbok," saut Sony singkat. Kartika keluar dari kamarnya. Deritan pintu kamar yang terbuka membuat Sony cepat memalingkan wajah. Kartika sudah mengenakan pakaian tidurnya yang sedikit transparan, sehingga lekuk-lekuk tubuh wanita itu terlihat samar di mata Sony. "Mbok, jam berapa tadi Putri tidur?" tanya Kartika kepada pembantunya yang setia itu. "Tadi jam 8 ya." "Apa tadi Putri tidak menanyakan saya, Mbok?" tanya Kartika lagi. "Iyanya, tadi Non Putri terus menanyakan mengapa Mama nggak pulang-pulang. Setelah Mbok bujuk, akhirnya Non Putri mau si Mbok ajak tidur," jelas Bu Aminah. "Ya sudah, Mbok." Bu Aminah menganggukkan kepalanya kemudian bergegas masuk ke dapur. Kartika sendiri segera duduk di samping Sony. Sony menyambutnya dengan kedua lengan terkembang. Langsung diraihnya tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Kartika tidak menolak keinginan pemuda itu. Malah ia menyandarkan kepalanya manja di dada bidang Sony sambil matanya yang jeli memperhatikan acara televisi. Sony membiarkan keadaan itu beberapa saat lamanya. Sambil terus memeluk pinggang Kartika, dia ikut memperhatikan acara televisi. Dan ketika televisi menayangkan berbagai iklan, Sony kembali memperhatikan seraut wajah cantik dalam pelukannya. Lembut dan mesra pandangan Sony malam itu. Ada sesuatu hasrat yang menyentak-nyentak dalam pandangan mata pemuda itu. Kartika yang sudah cukup paham apa yang diinginkan pemuda itu hanya tersenyum saja. Namun ketika Sony hendak mencium bibirnya, Kartika kembali menyembunyikan wajahnya ke dalam dada bidang pemuda itu. "Son," ucap Kartika lirih dalam pelukan Sony. Sony tidak menyahut. Hanya pelukannya pada tubuh Kartika semakin dipereratkan. "Malam ini aku benar-benar bahagia, Son. Tak kusangka kedua orang tuamu akan menerimaku sebaik itu," lanjut Kartika. Suaranya sedikit bergetar karena bahagia. "Papa dan Mama memberi kebebasan padaku. Apapun yang kulakukan asal dirasanya cukup baik bagiku, pasti mereka tidak keberatan. Dan tadi kan kamu dengar sendiri, setelah menamatkan pendidikanku, aku ingin segera melamarmu untuk menjadi istriku. Ternyata kedua orang tuaku tidak keberatan. Malah papaku ingin agar kau bekerja di perusahaannya. Tapi kamu menolaknya." Kartika tidak menyahut, kepalanya dibenamkan ke dalam pelukan pemuda itu. Saat ini, hati Kartika tengah melantunkan lagu cinta. Ia bahagia sekali ketika Sony meraih dagunya agar dapat saling bertukar pandang. Wanita itu tersenyum penuh kemanjaan. Dilihatnya pandangan mata Sony demikian sayu. Kartika tahu apa yang diinginkan pemuda itu, dan ia tidak keberatan. Ia siap menerima apa saja yang diinginkan Sony. Malam itu udara di atas kota Jakarta sangat cerah. Bintang-bintang bertaburan di angkasa. Sisa-sisa sinar matahari di ufuk sebelah barat masih nampak menembaga. Pertanda malam baru saja menjelang. Kartika baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya yang hitam panjang masih basah. Diusap-usapnya dengan handuk kecil. Tubuhnya yang berkulit putih terbalut handuk warna kuning. Di depan cermin bundar di kamarnya, Kartika sejenak berdiri. Lalu dibukanya lemari pakaian dan memilih gaun malam kesukaannya. Sebuah gaun malam yang agak transparan. Itu adalah gaun pemberian Sony beberapa hari yang lalu. Diciumnya gaun itu seperti mencium pemiliknya. Begitu lembut terasa di bibir karena terbuat dari sutra. Di saat ia tengah mengenakan gaun itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar. Kartika kaget bukan main. Seketika ia menutup bagian tubuhnya yang terbuka dengan gaun yang belum sepenuhnya terpakai. Ia mengira Sony lah yang menyelonong masuk ke dalam kamar. Ternyata Putri yang datang. "Mah, Om Sony kok belum datang ya, Mah?" tanya anak gadisnya itu seraya memandangi mamanya heran. Kartika tersenyum. Akhir-akhir ini hubungan Putri dengan Sony memang semakin akrab. Dan keadaan itu menyenangkan Kartika. Setelah mengenakan gaun malamnya, Kartika cepat memeluk anaknya. Sebenarnya ingin sekali ia menyuruh anak gadisnya itu jangan memanggil Sony dengan panggilan Om. Tapi Kartika urung mengatakannya. "Mungkin sebentar lagi sayang, Om Sony tadi sudah menelepon Mama di kantor. Katanya Om Sony akan datang menemani Putri." Dalam hatinya Kartika tersenyum geli mendengar ucapannya sendiri. Karena bukan sekedar untuk menemani anaknya, tetapi justru menemani dirinya. Diciumnya pipi anak gadisnya.
Putri sudah maem belum? Tanya Kartika. Sudah mah, tadi Simbo yang menyuapi Putri. Kalau begitu ayo temani mama makan. Ayo mah, sahut gadis cilik itu riang. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju ruang makan. Bu Aminah sedang menata hidangan makan malam di atas meja. Simbo sudah makan belum? Tanya Kartika. Nantilah Nya, Simbo belum lapar. Sahut Bu Aminah yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Kartika. Kartika mengajak anak gadisnya duduk di kursi. Ditaruhnya nasi ke dalam piring. Putri hanya memandangi mamanya. Tiba-tiba terdengar suara bel. Om Sony datang! Lonjak Putri kegirangan seraya turun dari kursi. Kartika tersentak kaget. Ia takut anak gadisnya terjatuh. Untung saja kursi yang bergoyang-goyang tidak menyebabkan Putri terjatuh. Coba Put, suruh Simbo membukakan pintu pagar. Pinta Kartika kepada anak gadisnya. Iya mah, sahut bocah cilik itu girang dan langsung melesat menuju dapur. Kartika hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah anak gadisnya. Samar-samar ia mendengar suara anaknya menyuruh Bu Aminah membukakan pintu pagar. Tidak lama kemudian, Bu Aminah keluar dari dapur dengan diikuti bocah cilik itu. Kartika terus menyantap hidangan makan malamnya. Ia mendengar deru mesin mobil memasuki halaman. Kartika berharap Sony lah yang datang. Namun setelah ditunggu, yang masuk ke ruang makan adalah anak gadisnya yang datang dengan muka cemberut. Kartika heran sekali. Biasanya Putri menyambut kedatangan Sony dengan cara seperti itu. Biasanya gadis cilik itu begitu riangnya dalam pelukan Om Sony. Mana Om Sony-nya? Tanya Kartika heran. Bukan Om Sony yang datang mah. Sungut gadis itu kecewa. Kartika terperanjat. Kalau bukan Sony, lantas siapa yang berani datang ke rumahnya? Mungkin Kak Hendrik. Nyonya, ada tamu yang ingin bertemu dengan Nyonya, kata Bu Aminah begitu masuk ke ruang makan. Perut di dahi Kartika semakin terlihat. Sony bukan, Hendrik bukan. Lantas siapa yang datang? Siapa yang datang, Bo? Tanya Kartika heran. Siapa tadi namanya ya? Bu Aminah mengerjitkan keningnya. Wah, anunya Bramanto. Bramanto. Kartika mengulang nama itu. Bramanto siapa, Mbok? Tanya Kartika lagi. Katanya dia temannya Den Sony. Bramanto. Siapa lagi pemuda ini? Pikir Kartika seraya beranjak dari tempat duduknya dan langsung berjalan ke ruang tamu. Di sana ia melihat seorang pemuda tampan yang sama sekali belum dikenalnya. Belum sempat ia membuka suara, pemuda itu telah menyapanya dengan sopan sekali. Bahkan berdiri dari tempat duduknya begitu melihat tuan rumah datang. Maaf sebelumnya Mbak, kalau saya mengganggu. Perkenalkan, nama saya Bramanto, teman sefakultas Sony. Kartika menganggukkan kepala, dipersilakannya Bramanto duduk kembali. Kartika ikut duduk di sofa depan pemuda itu. Maaf, kalau boleh tahu sebenarnya maksud kedatangan Anda kemari untuk apa? Tanya Kartika berhati-hati. Bramanto tersenyum, ia tidak langsung menjawab pertanyaan wanita cantik di hadapannya. Terlebih dulu dihelanya napas panjang-panjang untuk menenangkan debaran dalam dadanya. Saya mengerti kalau Mbak agak heran melihat kedatangan saya, katanya. Tetapi sebenarnya saya juga malu sekali mengapa saya datang kemari. Cobalah Anda bicara dengan sedikit tenang, kata Kartika ramah, meski dalam hatinya mencurigai maksud kedatangan pemuda itu. Iya, Bramanto menganggukkan kepalanya. Sebenarnya maksud kedatangan saya hanya ingin meminta pengertian Mbak Tika. Maaf kalau saya telah mengetahui nama Anda dan alamat rumah ini. Selama beberapa hari ini, saya memang telah menyelidiki tentang Mbak Tika, kata pemuda itu kaku sekali. Meminta pengertian saya. Kartika mengulang kalimat pemuda itu. Maaf, apa yang Anda maksudkan dengan meminta pengertian dari saya? Coba tolong jelaskan. Justru inilah yang sulit sekali saya katakan, sekaligus juga membuat saya malu. Kartika mengernyitkan keningnya, dipandanginya pemuda bertubuh atletis di hadapannya dengan seksama. Cobalah katakan, desak Kartika tidak sabar. Bramanto menghela napas panjang, sulit sekali ia mengatakan apa yang selama ini, beberapa hari ini mengganjal hatinya. Saya sulit sekali memulainya, tetapi saya harus mengatakannya sekarang, kata Bramanto akhirnya. Kartika tersenyum, dengan cara itu ia ingin menenteramkan perasaan Bramanto. Saya minta Mbak Tika mengerti perasaan teman saya, Novi namanya. Bramanto menghentikan bicaranya sebentar untuk menelan ludah. Novi adalah pacarnya Sony, Mbak. Kartika membelalakan mata mendengar ucapan pemuda di hadapannya. Maaf, Mbak, kalau saya mengagetkan Mbak, tapi memang begitulah hal yang sebenarnya. Saya berani bersumpah, Mbak.
Entah mengapa setelah mengucapkan undak-undaknya yang selama ini mengganjal hatinya, Bramanto merasa lega sekali. Sementara di hadapannya, Kartika nampak demikian tegang. Wajahnya yang cantik tiba-tiba memucat, bibirnya merekah gemetar. Saya sulit sekali mempercayai omongan Anda. Menurut saya, Sony bukanlah tipe pemuda yang suka berganti-ganti pacar. Suara Kartika terdengar gemetar. Bramanto tahu itu adalah perasaan terpukul wanita cantik di hadapannya, tetapi bagaimanapun juga ia harus mengatakan kejadian yang sebenarnya. Untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukannya terhadap Novi, pacarnya Sony. Maaf, sekali lagi saya benar-benar minta maaf. Demi Tuhan, saya tidak bermaksud merusak hubungan Anda dengan Sony. Saya cuma ingin menebus kesalahan yang pernah saya lakukan terhadap Novi. Karena Sony akhirnya berpaling pada Mbak. Egois memang kedengarannya. Tetapi memang harus dengan cara itulah kalau saya ingin menebus kesalahan saya kepadanya. Maafkan saya. Maafkan saya, Mbak. Saya benar-benar menyesal dan merasa berdosa, baik terhadap Mbak, apalagi terhadap Novi. Kartika menarik napas panjang-panjang, sesuatu yang bergerak-gerak di kelopak matanya dan hendak membasahi pipi segera ditahannya kuat-kuat. Coba tolong katakan sejelasnya. Saya ingin sekali mendengar mengapa Sony meninggalkan Novi. Pinta Kartika dengan suara serak. Bramanto mengeluh, dia merasa tidak enak, tapi dia juga tidak menyangka kalau Kartika akan setabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Dilema Cinta Dua Hati episode terakhir. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Sayalah yang menjadi pangkal penyebab hancurnya hubungan Sony dengan Novi, kata Bramanto keluh. Mengapa? Tanya Kartika antusias. Karena saya mencintai Novi. Mengapa hanya karena Anda mencintai Novi, Sony sampai tega meninggalkan Novi? Tidak ada salahnya Anda mencintai Novi. Asal Novi sendiri tidak membalas cinta Anda. Kalau kejadiannya seperti yang Anda katakan itu, saya kira itu tidak cukup dijadikan alasan hingga Sony meninggalkan Novi, kata Kartika. Iya, Mbak. Bramanto menelan ludahnya. Tapi sebenarnya kejadiannya begini, Mbak. Novi sangat mencintai Sony. Saya tahu persis hal itu. Tidak mungkin dalam hatinya Novi ingin meninggalkan Sony. Sayalah yang telah merusak hubungan mereka. Saya mencoba membujuk Novi untuk meninggalkan Sony dengan cara mengajaknya jalan-jalan atau nonton. Suatu hari di saat saya dan Novi sedang nonton film di Empire, Sony mempergui kami. Mulai saat itulah Sony menjauhi Novi. Kartika mengangguk-anggukkan kepalanya, sekarang baru ia mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Apakah Novi pernah mencoba membicarakan masalah itu dengan Sony? Tanya Kartika, tiba-tiba ia merasa kasihan juga pada gadis itu. Sudah, Mbak, tapi Sony tetap saja meninggalkannya. Sejenak Kartika diam membisu, ia merasa menyesal telah merebut cinta kasih Sony dari tangannya. Walau hal itu tidak disadarinya, namun bagaimanapun juga ia tetap merasa berdosa. Maafkan kelencangan saya, Mbak. Demi Tuhan, saya tidak bermaksud menghancurkan hubungan Mbak dengan Sony. Kata Bramanto dengan perasaan tidak enak. Sudahlah, saya kira urusan ini tidak perlu diperpanjang lagi. Saya maklumi kok. Kartika mencoba tetap bersikap wajar. Namun tetap saja wanita itu tidak dapat mendustai perasaannya. Air matanya yang sedari tadi ditahan-tahan akhirnya jatuh juga membasahi pipi. Kedua bibirnya gemetar menahan tangis. Maafkan saya, Mbak. Saya permisi pulang. Dicekam oleh rasa bersalah, akhirnya Bramanto buru-buru memohon diri. Tunggu sebentar, kata Kartika tiba-tiba. Kartika menyusul tamunya yang sudah sampai di ambang pintu. Boleh saya minta alamat Novi? Kata wanita itu. Sebenarnya Bramanto ingin sekali menanyakan untuk apa, tetapi begitu melihat seraut wajah cantik itu demikian memelas, Bramanto segera mengurungkan niatnya. Tak tega rasanya ia berkata sekasar itu. Bramanto mengambil pulpen dan menuliskan alamat Novi pada selembar kartu nama. Sejenak Kartika membaca alamat rumah itu, kemudian dimasukkannya ke dalam saku baju tidurnya. Bramanto sendiri segera meninggalkan rumah Kartika. Foto berukuran postcard di kamar Kartika itu terpampang manis di atas meja. Foto seorang pemuda berambut gondrong berukuran close up. Senyumnya yang menawan menyimpan sejuta pesona. Tak henti-hentinya Kartika terus memandangi foto itu dengan perasaan sedih. Semenjak dia diberitahu oleh Bramanto 2 hari lalu, Kartika dihantui perasaan berdosa. Ia merasa telah merebut cinta kasih Sony dari tangan Novi. Sebagai seorang wanita yang pernah menderita karena dibohongi bekas suaminya.
yang ternyata telah mempunyai istri sebelum menikah dengannya. Kartika dapat memahami kesedihan Novi yang ditinggal Sony. Perasaan itulah yang selalu menghantui Kartika. Bukannya ia sudah tidak mencintai Sony. Kartika hanya tidak ingin mendengar gunjingan orang kalau dirinya telah merebut kekasih orang. Kartika tidak berani menyalahkan Sony. Demikian pula Novi maupun Bramanto. Ia justru lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dengan menerima cinta pemuda itu berarti ia telah membuat hubungan Sony dan Novi semakin berantakan. Kartika merasa ia harus mengalah. Ia ingin sekali meminta maaf kepada Novi. Beruntung ketika Bramanto datang berkunjung 2 hari lalu, Kartika sempat menanyakan alamat gadis itu. Kartika sudah berdandan rapi di kamarnya. Buru-buru dia beranjak dari tempat duduk. Kini Kartika tidak ragu-ragu lagi. Ia harus menemui Novi secepatnya. Kartika segera keluar dari kamar. Dilihatnya di ruang tengah Mbok Aminah sedang menyuapi Putri. "Mbok, saya pergi dulu sebentar," kata wanita itu berpamitan kepada pembantunya. "Iyanya," sahut Mbok Aminah. Lalu katanya lagi ketika teringat sesuatu. "Tapinya, sebentar lagi mungkin Den Sony mau datang kemari." "Biar saja Mbok, saya cuma pergi sebentar kok." Sebelum pergi tak lupa Kartika menghampiri anak gadisnya. Diciumnya kedua pipi anak itu lembut. Putri memandang mamanya penuh tanda tanya. "Mama mau pergi kemana?" Gadis cilik itu keberatan ditinggal mamanya lagi setelah seharian ditinggal bekerja. "Mama ada sedikit urusan di kantor sayang. Putri di rumah saja sama Simbo. Jangan nakal," bujuk Kartika. "Tapi jangan lama-lama ya Mah." "Iya, kalau sudah selesai dengan urusan itu, Mama akan langsung pulang. Baik-baik di rumah ya," pesan Kartika kepada anak tunggalnya. Kartika lalu bergegas keluar rumah, mobilnya masih terparkir di dekat teras. Perlahan-lahan dia menjalankan mobilnya keluar dari halaman. Sebentar kemudian dia telah meluncur di jalan raya. Rumah mewah dengan arsitektur peninggalan zaman Belanda di daerah Menteng Pusat itu nampak demikian kokoh. Catnya berwarna putih, halaman depan rumah sangat rawat. 2 buah pohon cemara tumbuh di kanan kiri halaman depan rumah. Kartika menghentikan mobilnya di depan pintu pagar. Setelah berputar-putar di daerah Menteng Pusat, akhirnya ia menemukan juga alamat yang dicarinya. Kartika mencocokkan alamat yang diberikan Bramanto dengan nomor rumah yang terpampang jelas di tembok pintu gerbang. Tepat sekali. Kartika mengangguk-anggukan kepalanya mantap. Lalu dibukanya pintu mobil dan turun. Sejenak ia memperhatikan situasi sekeliling rumah. Dengan mantap Kartika mendekati pintu gerbang dan bermaksud memencet bel yang tersembunyi di balik tembok pagar. Tapi belum sempat ia melaksanakan niatnya, tiba-tiba seseorang menegurnya dari arah samping rumah. "Siapa di luar?" Kartika agak tersentak kaget. Suara seorang perempuan itu terdengar begitu mencurigai. Sekejap kemudian dari arah samping rumah muncullah seorang gadis cantik. Tubuhnya tinggi ramping terbalut gaun malam yang indah. Rambutnya dibiarkan tergerai di punggungnya. "Benarkah ini rumah Novi?" "Maksud saya Novi Kristiani," kata Kartika ketika dilihatnya gadis cantik itu semakin mendekati ke arahnya. Si gadis cantik terlihat sedikit mengenyitkan keningnya. Matanya yang indah sejenak memperhatikan Kartika. "Anda ada keperluan apa? Kok ingin bertemu dengan Novi?" tanya gadis itu sambil terus berjalan mendekati pintu gerbang. Suaranya memang tidak terdengar galak seperti tadi. Tapi tetap saja dalam keramahan suara itu masih terbersit rasa curiga. "Nama saya Kartika," sahut Kartika. "Maaf, kalau boleh saya tahu apakah Novi ada di rumah?" lanjutnya lagi. Gadis cantik itu menghela napas panjang, matanya yang indah memperhatikan Kartika curiga. "Saya sendiri yang bernama Novi," katanya. "Tapi rasanya saya belum mengenal Anda." Kartika terkejut. Tidak disangka orang yang sedang dicarinya adalah gadis cantik di hadapannya. "Benar, Anda memang belum mengenal saya, tapi sedikit banyak saya telah mengenal Anda dari seseorang." "Siapa?" ujar gadis itu. Kartika tersenyum. "Boleh saya masuk?" katanya. Ya, tunggu sebentar." Gadis cantik itu yang tidak lain Novi sendiri segera membukakan pintu pagar. "Silakan masuk," ujar gadis itu. "Terima kasih." "Sebaiknya mobil Anda dibawa masuk saja, khawatir nanti ada orang iseng," saran Novi ramah. Kartika senang sekali melihat perubahan sikap gadis itu. Kemudian seperti yang dianjurkan Novi, Kartika mendekati mobilnya dan membawa masuk ke dalam halaman. Pintu gerbang ditutup kembali oleh Novi. Dengan sikap ramah, ia pun mengajak tamu-tamunya menuju ke ruang tamu. Cukup besar dan mewah ruang tamu itu, namun Kartika tidak sempat memperhatikannya. "Begini Dik Novi," ujar Kartika ketika mereka telah duduk di sofa. "Kedatangan saya ini hanya ingin meminta maaf kepada Dik Novi." "Minta maaf?
Novi mengenyitkan keningnya heran. Seperti yang tadi saya katakan, kita memang belum pernah berkenalan. Tapi semenjak seseorang memberitahukan hubungan Anda dengan Sony, saya jadi seperti dihantui perasaan berdosa. Untuk itulah saya ingin meminta maaf. Kalau boleh saya tahu, siapa yang telah memberitahu Anda tentang hubungan saya dengan Sony itu, Mbak? Tanya Novi. Saya tidak berani mengatakannya. Katanya dialah yang menjadi penyebab hancurnya hubungan Dik Novi dengan Sony. Novi mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia tahu siapa orang yang telah memberitahu Kartika. Siapa lagi kalau bukan Bramanto? Lantas, mengapa Anda mesti meminta maaf pada saya? Tanya Novi lagi. Dihilangnya napas berulang-ulang untuk menenangkan hatinya yang bimbang. Terus terang Dik Novi, sebelum teman Dik Novi itu memberitahu tentang hubungan Dik Novi dengan Sony, saya memang menjalin hubungan dengan Sony. Tapi setelah saya tahu kalau ternyata Dik Novi adalah pacar Sony, saya malah berpikir lain. Saya tidak ingin lagi melanjutkan hubungan dengan Sony. Beberapa saat lamanya Novi hanya bisa terdiam terpaku, matanya yang indah memandangi tamunya heran. Kemudian entah mengapa tiba-tiba saja gadis cantik itu menangis sesunggukan. Maafkan saya Dik Novi, saya memang bersalah. Sayalah yang telah merebut Sony dari tangan Dik Novi, kata Kartika ikut bersedih. Bukan itu Mbak, bukan itu maksud saya. Mengapa Dik Novi menangis? Apakah Dik Novi membenci saya? Tanya Kartika. Tidak Mbak, saya tidak membenci Mbak, justru saya malu kepada Mbak. Ujar Novi lagi di antara isak tangisnya. Kok malah begitu? Kartika semakin tidak mengerti. Iya Mbak, saya malu sekali. Apa kata Sony nanti kalau ia tahu Mbak datang kemari? Justru saya ingin melihat Dik Novi kembali berhubungan dengan Sony, kata Kartika menukas. Tidak bisa Mbak, tidak mungkin Sony mau kembali kepada saya. Saya tahu persis wataknya. Novi semakin terisak. Jangan khawatir Dik Novi, saya pasti akan membantu Dik Novi agar dapat berhubungan dengan Sony lagi. Percayalah, Sony pasti mau menuruti kata-kata saya, kata Kartika optimis. Novi terus menangis sesenggukan. Kata-kata yang diucapkan Kartika sedikit pun tidak membuat hatinya terhibur. Justru sebaliknya gadis itu semakin tenggelam dalam tangisannya. Dik Novi, bagaimana kalau sekarang saya menyuruh Sony datang kemari? Kata Kartika mengusulkan. Saya malu Mbak, saya malu sekali bertemu dengannya. Iya ya, saya dapat maklumi perasaan Dik Novi, tapi sebenarnya Dik Novi masih mencintai Sony atau tidak? Iya Mbak, saya masih mencintainya, ujar Novi memelas. Baik, kalau begitu izinkan saya menelepon Sony untuk datang kemari. Tapi, sudahlah Dik Novi, percaya saja pada saya. Kartika berusaha meyakinkan Novi. Jangan Mbak, rintih Novi masih mencoba mencegah. Saya tidak sanggup melihatnya Mbak, saya malu. Mengapa Dik Novi mesti malu? Kartika memandang gadis cantik di hadapannya dengan penuh simpati. Kedatangan Mbak kemari hanya untuk itu Dik. Demi Tuhan, Mbak menyesal sekali telah merebut Sony dari tangan Dik Novi. Mbak Tika, panggil Novi dengan suara bergetar. Saya memang sangat mencintai Sony Mbak. Tapi saya juga tidak ingin melihat Mbak menderita dengan membiarkan kami menjalin hubungan kembali. Biarkanlah saya mengalah Mbak. Saya rela Mbak menjalin hubungan dengan Sony. Demi Tuhan Mbak, saya rela. Tidak Dik Novi, tidak mungkin saya hidup bahagia di atas penderitaan orang lain. Mungkin ini akan sangat menyakitkan hati saya. Tapi saya akan berusaha dapat mengatasinya. Tak pernah merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan waktu bercerai dengan bekas suami saya. Novi nampak terkejut sekali. Dia tidak menyangka Kartika telah pernah menikah dan kini dia hidup menjadi janda. Penderitaan Kartika jelas bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami. Hati Novi jadi tersentuh. Tak mungkin ia membiarkan dirinya kembali menjalin hubungan dengan Sony bila kenyataannya harus mengorbankan Kartika. Maafkan saya Mbak. Saya memang harus mengalah. Ucap gadis itu kembali terisak. Kalau begitu, bagaimana kalau seandainya Sony saja yang memilih satu di antara kita Dik Novi? Apa Dik Novi setuju? Kartika dengan berat hati terpaksa mengajukan usul itu. Masing-masing dari mereka ingin mengalah. Mungkin kalau Sony sendiri yang menentukan sikap itu akan lebih baik. Saya setuju Mbak. Tapi sebenarnya saya malah lebih setuju kalau Mbak sajalah yang memilih Sony. Saya rela Mbak. Tidak Dik Novi. Sebaliknya, biarkan Sony saja yang memilih. Mbak kira itu lebih adil. Dik Novi tidak keberatan kan? Kata Kartika. Iya Mbak, ujar Novi seraya menganggukkan kepalanya pelan. Kartika lega sekali, memang itulah satu-satunya jalan terbaik. Dia pun siap menerima kekalahan itu, bila seandainya Sony kembali ke dalam pelukan Novi.
Ia harus berani menghadapi kemungkinan seburuk apapun, seperti ketika ia bercerai dengan Henrik, bekas suaminya. Di ruang tengah, Sony dan Kartika duduk saling diam membisu. Sony yang merasakan perubahan sikap Kartika akhir-akhir ini nampak gelisah sekali. Kartika sendiri lebih banyak menundukkan kepala, memandangi lantai marmer putih di bawah kakinya. Wanita itu tidak mempunyai keberanian untuk membalas pandangan mata pemuda tampan di hadapannya. "Tika, sebenarnya ada apa dengan kamu? Tidak biasanya kamu bersikap demikian padaku," kata Sony gelisah. Kartika tetap membisu, jangankan menjawab pertanyaan pemuda itu. Membalas pandangan mata Sony saja tidak. "Tika," lalu Sony putus asa. "Sebenarnya ada apa? Mengapa kamu diam saja? Apakah kamu sudah bosan berhubungan dengan aku lagi? Katakanlah Tika, jangan diam saja." Kartika mengeluh, kedua bahunya bergerak-gerak menahan tangis. Perlahan-lahan Kartika memberanikan diri menatap pemuda tampan di hadapannya. Sony melihat seraut wajah cantik itu agak pucat, air mata membasahi pipinya. "Aku sudah menemui Novi, Son." Kata-kata itu akhirnya terlontar juga dari bibir Kartika. "Kamu menemui Novi?" Sony membelalakan matanya. "Dari mana kamu tahu alamat Novi dan untuk apa?" "Beberapa hari yang lalu, Bramanto datang kemari. Dia bercerita banyak tentang kamu, Son." "Lantas, untuk apa kamu menemui Novi, Tika?" tanya Sony. "Aku ingin kamu kembali berhubungan dengan Novi seperti sebelum aku datang dalam hidupmu, Son," ujar Kartika lirih seperti orang mengeluh. "Ah, Tika," ucap Sony gusar. "Itu tidak mungkin aku lakukan, Tika. Aku sangat mencintaimu. Kau dengar, aku sangat mencintaimu, Tika. Tapi aku merasa berdosa telah merebut kamu dari tangan Novi. Aku rela mengalah. Aku tidak ingin kamu bingung memilih aku atau Novi. Aku tidak mencintai Novi, Tika. Aku hanya mencintaimu seorang. Percayalah." "Jangan munafik, Son. Kamu pikir aku orang bodoh? Kamu memang sangat mencintai aku. Tapi kamu juga mencintai Novi, kan?" Kata-kata Kartika menghujam tajam ke relung hati Sony yang paling dalam. Sony mengeluh. Memang sebenarnya perasaan itu masih ada. Namun dia yakin itu hanyalah kenangan saja. Yang jelas, ia sangat senang jika bisa bersahabat dengan Novi. "Tika," lalu Sony, "mengapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu tidak percaya kalau aku tetap mencintaimu? Mungkin yang kamu katakan tadi benar. Karena bagaimanapun, aku dan Novi pernah menjalin hubungan cinta. Tapi Tika, setelah aku bertemu dengan dirimu, aku benar-benar mencintaimu. Kenapa sangat mencintaimu, Son? Cepatlah kamu kembali kepadanya. Aku akan senang bila kamu kembali berhubungan dengan Novi. Percayalah, aku akan selalu mencintaimu, Son." "Tidak, Tika. Tidak mungkin aku kembali kepada Novi. Dia telah mengkhianati cintaku," kata Sony berapi-api. "Kamu salah paham. Novi tidak bermaksud meninggalkanmu. Dia hanya kasihan melihat Bramanto, sehingga akhirnya ia mau menemaninya nonton," kata Kartika malah membela Novi yang sebenarnya menjadi saingannya. "Aku tidak mau tahu. Bagiku ia telah mengkhianati cintaku. Aku benci itu," jawab Sony gusar bukan main. "Sekarang aku hanya meminta ketegasanmu, Tika. Sebenarnya kamu masih mencintaiku tidak?" "Jangan tanyakan itu, Son. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu," jawab Kartika mantap. "Lantas, mengapa kamu memaksa aku untuk kembali berhubungan dengan Novi? Apa maksudnya itu, Tika?" kata Sony seraya memperhatikan wanita cantik di hadapannya tajam-tajam. "Sudahlah, Son. Kumohon, cepatlah kamu kembali kepada Novi. Ia sangat mencintaimu. Apakah kamu tidak mau memaafkannya?" elak Kartika. Sony mendengus gusar. Matanya yang memerah memandang Kartika liar. Namun pandangan mata pemuda itu langsung menjadi sayu ketika dilihatnya air mata Kartika semakin membanjir. Sony menggigit bibir bawahnya. Terharu dia melihat wanita yang sangat dicintainya terlihat demikian memelas. "Baiklah, kalau memang hal itu dapat membuatmu bahagia, aku akan melakukannya, Tika. Tapi aku tetap mencintaimu, sampai kapanpun juga," kata pemuda itu sedih. Kartika hanya diam membisu, sengaja tidak mengomentari omongan pemuda itu. Sony beranjak dari tempat duduknya dan berpamitan hendak pulang. Kartika memandangi kepergian pemuda itu dengan cucuran air mata. Hatinya pedih sekali. Dalam hatinya yang paling dalam, Kartika merasa menyesal sekali telah berkata seperti itu. Dia telah berpura-pura bersikap bijaksana, padahal ia masih menyesali kepergian pemuda itu. Ketika samar-samar deru mobil Sony perlahan-lahan meninggalkan rumahnya, Kartika tak dapat lagi mengendalikan perasaannya. Dia menangis sepuas-puasnya di ruang tengah. Sore itu langit di atas kota Jakarta cukup cerah. Dari arah selatan ujung jalan kompleks elit di daerah Menteng Pusat, nampak sebuah mobil Grid Corolla tengah melaju perlahan.
Sesampainya di depan pintu gerbang sebuah rumah, mobil itu pun berhenti. Seorang tukang kebun berlari-lari membukakan pintu pagar. Sony menunggu tukang kebun yang sangat dikenalnya itu. Pintu gerbang pun terbuka. Perlahan-lahan, Sony memasukkan mobilnya ke halaman rumah. Entah sudah berapa lama ia tidak menginjakkan kaki di rumah itu. Terutama semenjak ia berhubungan dengan Kartika. Dan kedatangannya kali ini tidak lain karena atas permintaan wanita itu agar ia mau kembali berhubungan dengan Novi. "Dan Sony sudah lama sekali tidak pernah main kemari, Den?" tanya tukang kebun itu. Sony tidak menyahut, hanya senyumnya saja yang dipamerkan. Tukang kebun itu pun memaklumi, ia sudah cukup tahu kalau selama beberapa bulan ini majikan mudanya tidak berhubungan dengan Sony lagi. Cepat dia kembali menutup pintu gerbang. Sony yang baru saja masuk ke ruang tamu langsung saja membelalakan matanya lebar-lebar. Dia tidak percaya melihat Bramanto dan Novi nampak demikian mesra duduk berdua di sofa panjang. Sejenak Sony ragu untuk meneruskan langkahnya. "Aduh, mimpi apa kamu sampai nyasar kemari, Son?" tanya Novi girang sekali begitu melihat Sony. Sambutan ini jelas di luar perkiraan pemuda itu. Semula ia mengira Novi akan menyambut kedatangannya dengan muka sendu setelah lama ditinggalkan. Ia pun berharap dirinya akan disambut dengan penuh cinta kasih gadis itu. Tetapi apa yang dilihatnya kini sungguh di luar dugaan Sony. Novi nampak ceria sekali dan tetap saja asik duduk berduaan dengan Bramanto di sofa panjang. Gadis itu tidak mau menyambut kedatangannya dengan hangat seperti ketika mereka masih berhubungan. "Ditanya kok malah bengong? Ayo masuk," ujar gadis cantik itu lagi. Sony termangu untuk beberapa saat lamanya. Bramanto yang duduk di sebelah Novi tampak gelisah. Namun Sony tidak tahu itu. Ia hanya melihat pandangan mata Bramanto terlihat lain dari biasanya. Sony berusaha menenangkan gejolak hatinya. Ia melangkahkan kaki menghampiri kedua teman sekampusnya itu. "Bagaimana kabarnya Mbak Tika, Son? Apa kalian rukun-rukun saja?" tanya Novi ringan sekali. "Aku justru disuruh datang kemari," ucap Sony. Suaranya seperti tersekat dalam kerongkongan. "Oh ya?" Novi membelalakan matanya senang. "Ada apa? Kau pakai menyuruh kamu, mengapa tidak langsung kemari saja, Son?" tanya gadis itu heran. Sony menggigit bibir bawahnya, sejenak dipandanginya Bramanto. Pemuda itu seperti takut-takut membalas pandangan matanya. "Kamu sudah lama di sini, Bram?" tanya Sony hambar, sama sekali tidak cemburu dengan kemesraan kedua orang temannya. Malah hatinya rusuh sekali memikirkan apa yang diminta Kartika untuk kembali berhubungan dengan Novi. Perasaan Sony mengatakan telah terjadi sesuatu antara Novi dengan Bramanto. "Sudah cukup lumayan, Son," kata Bramanto singkat. "Son," panggil Novi. "Kamu tidak apa-apa kan kalau aku dan Bramanto pacaran?" tanya gadis itu sama sekali di luar perkiraan Sony. Sony menggigit bibir bawahnya sebentar. Ia hanya memandangi Bramanto dan Novi bergantian. "Tidak," jawab pemuda itu kalem. "Mengapa aku harus marah? Hubungan di antara kita sudah lama bubaran." "Benar, Son, kamu tidak marah," kata Bramanto. Tiba-tiba saja dia jadi girang sekali. "Tidak, sama sekali tidak. Malah aku senang sekali mendengarnya," sahut Sony datar. "Tapi mengapa kamu kelihatan tidak bergairah sekali? Jangan-jangan kamu benci kami, Son?" tanya Bramanto ragu-ragu dengan ketulusan Sony. "Tidak," Sony menggelengkan kepalanya mantap. "Aku hanya ada sedikit masalah saja." "Boleh aku mengetahuinya?" Kali ini Novi yang bertanya. "Bagaimana ya?" Sony mengedikkan bahunya. "Sebenarnya ini rahasia, tapi baiklah, aku akan menceritakannya. Barangkali saja kalian dapat membantuku." "Katakanlah, Son, kalau aku bisa, aku pasti akan menolongmu," kata Bramanto. "Sebenarnya aku dan Kartika sedang mempunyai masalah." "Mengapa, Son?" tanya Novi langsung mencurigai Sony. "Kamunya paling yang membuat ulah. Kalau tidak, mana mungkin Mbak Tika yang demikian baik sampai tega membuatmu bingung seperti ini," lanjut Novi lagi. "Tidak, justru Tika sendiri yang membuat ulah," sahut Sony. "Tidak mungkin, pasti kamu yang membuat ulah." "Aku berani taruhan," teriak Novi. "Aku tidak berbohong, Nov. Aku serius." Novi memandangi pemuda tampan di hadapannya. Sulit sekali memang mempercayai omongan pemuda itu. Namun ketika memperhatikan wajah Sony terlihat murung, Novi jadi bertanya-tanya dalam hati. "Kamu tidak sedang berbohong kan, Son?" kata Novi serius. "Tidak." "Ada apa dengan Mbak Tika?" Sony menghela napas panjang. "Sebelumnya aku minta maaf padamu dulu, Bram," kata pemuda itu pada Bramanto. "Loh, kok malah pakai minta maaf pada aku segala?" tanya Bramanto heran. "Soalnya kalian sekarang sudah resmi pacaran." "Apa hubungannya dengan kami?" Bramanto semakin tidak mengerti dengan maksud Sony. Ada sekali hubungannya,"
Kalau begitu, cepat katakanlah. Tukas Bramanto cepat. Nov, sebaiknya kamu juga jangan marah ya. Novi menggelengkan kepalanya pelan, entah mengapa tiba-tiba saja ia jadi gelisah sekali. Sebenarnya Tika memintaku agar aku dan kamu kembali berhubungan, kata Sony berat sekali. Namun setelah mengatakan itu, ia merasa lebih lega. Sudah diduga. Itulah sebenarnya yang dicemaskan Novi. Ia memang sangat mencintai Sony, namun setelah berpikir kalau ia tidak mungkin dapat kembali berhubungan dengannya, akhirnya Novi menerima cinta Bramanto. Tetapi setelah mendengar semua ini, hati Novi jadi rusuh sekali. Demikian pula dengan Bramanto. Sebentar mata pemuda itu memandang Sony cemas. Sebentar kemudian memperhatikan Novi. Takut kalau Novi akan kembali berhubungan dengan Sony. Maaf, aku telah mengganggu ketentraman kalian, kata Sony kaku sekali. Tidak apa-apa, saut Bramanto. Agak merasa lega ketika dilihatnya Sony tidak ada keinginan kembali melanjutkan hubungan dengan Novi. Aku justru senang dengan keterus-teranganmu ini, Son. Ya, aku ingin meminta bantuan kalian. Terutama sekali kamu, Nov, kata Sony seraya memandang gadis cantik itu penuh harap. Apa? Tanya Novi heran. Tolong lunakkanlah hati Tika, aku sangat mencintainya. Loh, bukankah Mbak Tika juga mencintaimu? Ujar Novi. Iya, tapi ia lebih senang kalau aku kembali berhubungan denganmu. Untuk itu bantulah aku melunakkan hatinya. Barangkali kalau kamu yang memujuk Tika, dia mau mengerti. Baiklah, kapan? Kata Novi menyanggupi. Aku maunya sekarang, lebih cepat lebih baik. Bukan begitu, Bram? Sony sengaja melibatkan pemuda itu ke dalam pembicaraan. Jika tidak, takut menyinggung perasaannya. Sip, aku setuju sekali. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Baik. Kartika sebenarnya ingin melupakan Sony, namun mampukah ia melakukannya? Sama sekali tidak bisa. Semakin ia berusaha melupakan Sony, semakin lekat bayangan pemuda itu menghantui pikirannya. Diam-diam, Kartika jadi menyesal sekali. Mengapa ia harus mengalah kepada Novi? Mengapa harus sok bersikap bijaksana kalau ternyata hatinya sendiri menderita? Dan malam ini Kartika rindu sekali ingin bertemu dengan Sony. Tetapi untuk menemuinya ataupun menelepon ke rumahnya, Kartika tidak berani. Sehingga ia semakin tenggelam dalam lamunannya di teras depan. Mama, itu kayak mobil Om Sony, teriak Putri mengagetkan lamunan mamanya. Mana sayang? Tanya Kartika seketika. Padahal mobil sedan putih yang sangat dikenal anaknya itu telah berhenti di depan pintu gerbang. Itu mah, tunjuk gadis kecil itu dengan telunjuk jarinya. Oh iya, sebentar ya mama buka dulu, katanya girang sekali. Putri yang merasa kangen kepada Sony mana mau ditinggal begitu saja. Ia pun langsung menyusul mamanya turun ke halaman. Pintu pagar telah dibuka Kartika. Perlahan-lahan mobil sedan putih itu masuk ke halaman rumah. Tidak lama kemudian Sony, Bramanto, dan Novi turun dari mobil. Entah mengapa, hati Kartika tiba-tiba menjadi tidak enak. Apalagi ketika dilihatnya Novi nampak demikian ceria. Kartika langsung menduga Novi dan Sony telah kembali menjalin hubungan. Diam-diam kenyataan ini sangat menyakitkan hati wanita itu. Oh, Mbak Tika malah memandangi Novi seperti itu? Tanya Novi bermaksud menggoda Kartika. Oh, iya, Kartika gugup sekali. Om Sony kok lama gak main kemari sih? Tanya Putri kepada Sony. Sony yang sedang asik memperhatikan Kartika jadi tersentak kaget. Buru-buru ia meraih tubuh mungil itu ke dalam pondongannya. Sebenarnya Kartika ingin sekali mencegahnya, namun sudah terlambat. Dilihatnya anaknya sudah tenggelam dalam canda dengan pemuda itu. Hati Kartika nyeri sekali, ternyata memang benar. Ia tidak boleh terlalu berangan-angan. Beginilah sakitnya kalau terlalu mengharapkan pemuda itu. Mbak, kata Novi lirih. Kartika memandang gadis cantik itu dengan malas-malasan. Sebenarnya Novi sudah tahu apa yang tengah dialami Mbak Tika dan Sony. Ternyata apa yang Mbak omongkan beberapa hari lalu itu benar adanya. Novi senang sekali sekaligus kagum pada Mbak. Novi benar-benar menyesal. Kartika tidak sanggup lagi mendengarkan omongan Novi. Hatinya panas bukan main. Kata-kata Novi sangat menusuk hatinya. Air mata Kartika perlahan jatuh membasahi pipi. Kok Mbak malah menangis? Tanya Novi heran. Jangan teruskan Dik Novi, biarkan Mbak hidup seperti ini. Mbak sudah biasa menghadapi penderitaan. Kata wanita itu mencoba menyembunyikan panas hatinya. Loh, Novi menautkan kedua alisnya. Ini bukan penderitaan, Mbak. Ini benar-benar karunia. Masa Mbak gak mau menerima Sony? Kartika mendongakkan kepalanya memandang Novi dan Sony bergantian. Air matanya masih mengembang membasahi kelopak mata. Apa maksudnya Dik Novi berkata seperti itu? Apakah Dik Novi ingin mengejek Mbak?
Sahut Kartika tak dapat menyembunyikan perasaan cemburunya. Halo Mbak Tika ini ngomong apa sih? Novi malah jadi gak ngerti. Jangan begitu Dik Novi. Mbak memang sudah rela menyerahkan Sony berhubungan kembali denganmu. Tapi... Tunggu Mbak, bukan itu maksud Novi. Justru Novi ingin Mbak kembali berhubungan dengan Sony. Potong Novi cepat. Kartika termangu mendengar kata-kata Novi. Apa, kamu tidak mau lagi berhubungan dengan Sony? Tanya Kartika masih sangsi dengan yang didengarnya. Novi sudah mempunyai Bram Mbak. Buat apa Novi memikirkan Sony lagi? Bukan begitu Bram? Sehabis berkata begitu, Novi langsung menggelendot manja di lengan Bramanto. Kartika hanya melongo saja, ia malu sekali telah mencemburui Novi. Tika, panggil Sony tiba-tiba. Apa kamu masih menginginkan aku berhubungan dengan Novi? Kartika diam membisu, bibirnya berkemak-kemik. Tak sanggup rasanya ia membalas pandangan mata pemuda itu. Sony senang sekali melihatnya. Perlahan-lahan ia mendekati Kartika dan memeluknya erat-erat. Aku tadi mengira kalian kembali berhubungan lagi, kata wanita itu seraya merebahkan kepalanya ke dada Sony. Putri yang juga berada dalam pondongan Sony tertawa senang melihat mamanya tidak lagi menangis. Demikian pula Novi dan Bramanto. Mereka turut merasa bahagia melihat Sony dan Kartika rukun kembali. Selesai.